Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Salam jumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai kehidupan berkeluarga, relasi orang tua dan anak, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kembali kami datang bersehati mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan pada kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami, sehingga firman boleh menjadi berkat dalam kehidupan berkeluarga kami. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Utomo yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarlah firman boleh tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pagi ini bertemakan menjaga hati anak. Ayat yang mendasari diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai Bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan anak-anak tidak selalu diungkapkan di depan orang tua secara terang-terangan. Budaya kuno waktu itu sangat membatasi kebebasan ekspresi anak-anak. Ada rasa takut yang sedemikian besar dalam diri anak terhadap orang tua mereka. Hal ini rasanya masih berlaku sampai saat ini. Akibatnya, kemarahan anak-anak biasanya hanya tertimbun di dalam hatinya. Dari kemarahan berubah menjadi kepahitan. Kepahitan dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan mental anak. Apa yang menyebabkan anak marah? Ada banyak hal, mulai dari perselisihan dengan saudara, masalah dengan teman sepermainan, termasuk interaksi yang tidak baik dengan orang tua. Memang banyak anak yang tidak patuh, tidak hormat pada orang tua, sehingga menimbulkan kemarahan orang tua. Dan kemarahan orang tua itu menimbulkan kemarahan dalam diri sang anak.
Namun tidak sedikit pula orang tua yang memperlakukan anak-anak mereka dengan tidak baik, walaupun anak-anak mereka telah berusaha patuh dan hormat. Bapak Ibu Saudara, lalu apakah berarti orang tua tidak boleh marah kepada anak mereka? Orang tua boleh marah kepada anak mereka, tetapi jangan sampai menyakiti, membuat luka dalam hati anak. Kemarahan yang mendidik, kemarahan yang didasari kasih, tidak akan melukai hati anak. Sebagai orang tua Kristen, kita diminta untuk mengendalikan emosi kita. Ketika marah kepada anak, ketika anak melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita boleh marah. Tetapi kemarahan itu dalam rangka membuat mereka sadar akan kesalahan, bukan meluapkan emosi kita yang berujung pada luka hati anak. Kemarahan orang tua kepada anak juga harus memiliki dasar yang kuat. Jika orang tua sering marah kepada anak tanpa dasar yang kuat, itu akan membuat anak tawar hati. Tawar hati adalah perasaan yang muncul di dalam diri anak, bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tidak berguna, dan tidak diharapkan kehadirannya. Jika seorang anak tumbuh dengan tawar hati, maka masa depannya akan suram, semangat juangnya lemah. Marilah kita jaga hati anak-anak kita, agar mereka tidak tumbuh menjadi generasi yang tawar hati. Jagalah hati anak, agar tidak tumbuh menjadi generasi tawar hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau senantiasa mengasihi dan memberkati. Demikian juga di dalam dinamika kehidupan keluarga yang kami jalani. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap mengasihi. Engkau tahu Tuhan, di dalam dinamika keluarga ada perbedaan pandang antara orang tua dan anak. Bahkan ada kemarahan-kemarahan yang tercipta di dalamnya. Namun syukur kepadamu, hari ini kami diingatkan bagaimana kami mengelola kemarahan kami, supaya sebagai orang tua kami tidak membuat anak-anak kami tawar hati. Namun juga tolong anak-anak kami supaya mereka hormat kepada Allah, hormat kepada orang tua. Berkati keluarga setiap kami Tuhan, dan biarlah keharmonisan boleh menjadi bagian yang kami nikmati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, dinamika keluarga, ada tawa, ada tangis, tapi juga ada kemarahan. Kita diingatkan hari ini, bagaimana ketika kita marah, biarlah marah yang mendidik, marah yang mengarahkan seperti yang Tuhan mau. Tidak ada sekolah bagi orang tua di dunia ini. Setiap orang tua berupaya mendidik anak-anaknya berdasar pengalaman sendiri dan coba-coba. Tak jarang malah membuat jarak antara anak dan orang tua. Saatnya setiap orang tua mendidik dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara, mari kita didik anak-anak kita dengan takut hormat kepada Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan memberkati.